Selamat pagi Pak Asep. Saya Adi Santo, CPD Angkatan 7 Kabupaten Banyuasin. Di sini saya yang pertama silaturahim, yang kedua saya melakukan tugas dari RNS, dari tugas guru penggerak ini. Salah satunya yaitu wawancara sekolah. Berkaitan dengan itu, saya mohon waktunya sebentar untuk melakukan wawancara ini Pak Asep ya. Ya, selanjutnya Pak Asep, di sini langsung saja Pak Asep untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi berkaitan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Asep? Apa? Saya selaku pimpinan yang menjadikan permasalahan yang tadi itu, saya akan melalui permasalahan itu dulu. Dulu satu, ya, dan menyaring yang berhubungan dengan etika, sopan santun dan norma sosial. Ya. Dan kita tidak bisa mengambil keputusan secepat mungkin, tapi kita harus mendengarkan atau mengidentifikasi masukan-masukan dari kawan-kawan, rekan-rekan guru. Ini. Ya, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua, selama ini yang sudah terjadi ya Pak, bagaimana menurut Bapak itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama ya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar begitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu seperti apa atau bagaimana Bapak untuk menjalankan hal tersebut yang sama-sama benar tadi? Saya akan menentukan pihak-pihak tertentu, terutama para wakil-wakil kepala sekolah, dan saya akan mendengarkan masukan-masukan dari para wakil, termasuk juga para guru-guru, mana kepentingan yang diprioritaskan. Nah, jangan sampai menyalahi aturan dan salah mengambil keputusan. Ini pembentukan guru-guru. Iya. Ini kita mengambil sesuai aturan. Untuk selanjutnya Pak, ini ada langkah-langkah atau prosedur Pak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkah tersebut. Yang pertama misalnya, apakah Bapak mencoba memahami kasusnya yang terjadi, kemudian mengumpulkan wakil dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk langkah-langkah prosedur yang Bapak lakukan, yang biasa dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Yang jelas ini, kita sudah mendapat masukan dari pihak tertentu, terutama wakil kepala sekolah, selaku untuk membantu kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu, ya. Dan kita akan menentukan fakta-fakta di lapangan, ya. Baru kita akan mengambil keputusan. Nah, keputusan itu mana yang menjadi yang terbaik sesuai dengan aturan yang dapat kita sepakati. Fakta-fakta Ya, dulu Pak ya, kita nilai dulu, kita evaluasi sesuai aturan yang ada dulu Pak ya. Ya, selanjutnya nih Pak, ada hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ibaratnya benar sama benar tadi, dilema etika tersebut Pak, seperti apa Pak? Ya, kalau seumpamanya sudah diberi masukan sebenarnya pihak kantor wakil atau guru, itu yang menjadi inti memberi keputusan itu mungkin diambil dari beberapa masukan dan mungkin diuji bagaimana, mungkin juga dilihat dulu kebaikan dan kesehatan atau tidak, ya. Jadi yang menentukan nantinya dari hasil keputusan itu untuk kepala sekolah. Ya Pak, untuk selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja ini Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus yang sering bersifat dilema etika. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan yang bersifat dilema etika? Gimana ya? Yang saya kira yang perlu yang gitu kita itu yang anggap efektif. Yang efektif dalam etika itu yang bisa kita laksanakan. Ya, saya kurang. Yang paling bagus itu ya Mas Nila. Ya, yang bagus ya, efektif. Ya, untuk selanjutnya Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan tersendiri, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk jadwal itu tidak ada. Tapi apabila ada insidentil permasalahan itu, saya akan selesaikan secepat mungkin, jangan tertunda-tunda. Nah itu, jadi langsung kita selesaikan. Apabila rentang waktunya dan permasalahan itu ada permasalahan tidak keadaan antara satu sama lain, mungkin dalam rapat kita selesaikan. Jadi usahakan masalah itu cepat mungkin bisa selesai. Tidak perlu hari itu selesai. Jadi tidak menunjukkan baru di lain waktu. Selanjutnya nih Pak, apakah ada seseorang nih Pak, atau faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang bersifat dilema tadi Pak, yang pilihan-pilihan? Kalau saya itu jelas minta pertimbangan dari kawan-kawan yang rekan-rekan, terutama wakil-wakil kepala sekolah, selaku mewakili kepala sekolah. Jadi untuk menentukan itu jelas ada yang keterlibatan, ya, tim dari sekolah, terutama wakil-wakil kepala sekolah. Berarti ada orang-orang terdekat Iya, Pak, ya, yang dimintai pendapat ya. Pak, ya. Ya, Pak. Baik, untuk selanjutnya Pak, dari semua yang telah kita sampaikan tadi, menurut Bapak ini adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan yang bersifat dilema etika ini? Yang jelas kita dalam mengambil keputusan itu tidak bisa hanya satu pihak. Kita jelas mengumpulkan fakta-fakta, nilai-nilai atau relevan, dan bila perlu kita lihat dulu sampai di mana permasalahan itu dan keputusan apa yang akan kita ambil. Ya, tidak serta-merta seperti kita keputusan. Yang jelas kita ada timnya, atau kita mengajak rekan-rekan ya, untuk mengumpulkan data fakta-fakta yang adanya. Jadi kita mengumpulkan dulu data yang ada, fakta yang ada kita pelajari, kita dengarkan rekan-rekan, baru kita ambil keputusan seperti itu Pak ya. Ya Pak, sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu waktu Bapak sebentar. Terima kasih ya. Kalau ada salah kata dan salah hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu Bintari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adri. Ya, mohon maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Adi Santo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banjarmasin. Saya di sini berniat yang pertama silaturahim, yang kedua saya bertugas untuk wawancara kepala sekolah berkaitan dengan tugas CGP Angkatan 7. Jadi itu tujuan saya kemarin Bu ya.
atas waktunya Bu. Ini langsung saja kita wawancara Bu ya. Yang pertama ini Bu, selama ini ya bagaimana itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ini Pak Adi ya. Menjadi pemimpin itu pasti akan menghadapi dengan berbagai masalah yang sulit. Kemudian keputusan dari kepala sekolah, namun harus mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Meskipun begitu, kita tidak langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi kita berbicara dulu, kita berdiri, kemudian juga mendengarkan dari berbagai masukan dari para guru-guru dan rekan-rekan. Selanjutnya ini Bu, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah itu bagaimana cara Ibu atau trik Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar di situ atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi ada dua pilihan. Nah, itu bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya begini Pak Adi ya, saya sebagai kepala sekolah harusnya mengetahui situasi dari berbagai sisi. Biasanya Ibu meminta masukan dari wakil-wakil kepala sekolah. Kalau di sini kan, kalau kita SD itu guru-guru, kalau di SMP baru wakil kepala sekolah. Setelah mendengarkan masukan dari ibu guru, bapak guru yang lain, kita ambilkan kebaikan keputusan yang baik, yang mana meskipun tidak mungkin kita dapat masukan semua pihak apabila berhadapan dengan dua keputusan atau dua kepentingan yang sama-sama benar. Itu juga mengambil keputusan sesuai dengan aturan, jadi tidak hanya mengambil keputusan sepihak. Jadi ada sepakatan, jadi kita buat rapat. Begitu ya. Lanjut Bu, untuk ini Bu, langkah-langkah atau prosedur lah, seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Misalnya Ibu mencoba memahami kasus-kasus yang terjadi, kemudian mengumpulkan guru-guru itu seperti apa Bu? Ini ya, pertama itu akan mencoba memahami kasusnya dulu. Jadi kasus yang terjadi itu apa, kemudian mengumpulkan wakil guru-guru tadi, kemudian untuk dapat masukan mereka, kemudian lalu mengadakan rapat bersama Dewan Guru atau GTK. Jadi di situ Dewan Guru, selain Dewan Guru ada tenaga lain. Apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka dilakukan voting, keputusan mana yang terbaik. Nah, dengan begitu keputusan diambil dengan catatan, kemudian dilaksanakan dengan tanggung jawab setelah sesuai dengan kesepakatan tersebut. Untuk langkah-langkahnya begitu ya. Selanjutnya untuk hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan, itu pada kasus-kasus yang dilema etika yang seperti apa Bu selama ini terjadi? Yang selama ini terjadi yang Ibu anggap efektif itu adalah apabila Ibu inginkan atau guru-guru bisa dengan satu suara atau kesepakatan bersama. Betul Bu ya, tentunya biar supaya terlaksana dengan baik, kesepakatan itu harus satu suara atau sejalan dengan guru-guru yang lainnya. Harus seperti itu ya. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sana ada tantangan yang mungkin bersifat personal ya. Apabila
saya sebagai kepala sekolah itu dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru. Mereka keinginannya masih berbeda-beda ya. Dengan harapan atau keinginan ibu harus sesuai. Satu Iya. itu Bu ya. Ya, untuk selanjutnya Bu, ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus lah untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan berapa? Ya begini Pak Adi ya. Kalau untuk kasus seperti itu kami tidak menjadwalkan, ya tidak secara tertentu. Pokoknya ibu buat gimana supaya tuntas masalah itu bisa diselesaikan secepatnya. Meskipun begitu tergantung dengan beratnya suatu permasalahan. Jadi nggak perlu dijadwalkan. Ya, jadwal Bu ya, sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Ya. Jadi ada masalah yang membutuhkan penanganan cepat, keputusan cepat, kita usahakan diselesaikan dengan secepatnya Ya. begitu ya. Ya tidak perlu. Untuk selanjutnya Bu, ini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini Bu ya, selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Ya itu diambil dari kita putuskannya dari syarat keluarga anak. Syarat keluarga anak yang ada di sekolah kita dengan dukungan mereka setiap pengambilan keputusan terkait masalah atau kasus-kasus yang ada. Jadi tidak diputuskan semua. Ya, selanjutnya terakhir ini Bu ya, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, yang sudah dijabarkan tadi, ini menurut Ibu nih pembelajaran apa ya kira-kira yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Dari pelajaran atau apa namanya makna tersembunyi dari keputusan tadi, apa yang dapat diambil sebagai pelajaran dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ini Pak ya. Saya di sini kan mungkin baru ya, baru 1 tahun lebih lah. Jadi mungkin berbeda dengan kepala sekolah yang lama. Jadi tentu saja bisa disamakan pengalaman kita atau pengalaman saya dengan kepala sekolah yang lama itu berbeda. Jadi dengan kondisi di mana sekolah kita itu tidak terlalu besar karena ya masa sekolahnya aja lah. Kemudian sekolah itu kan berada di daerah kita sih. Itu budaya, kebiasaan, tempat itu menentukan bagaimana pengambilan keputusan. Jadi tidak harus kuat. Itu pembelajaran yang bisa kita petik ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ini mengganggu waktu kerjanya, jadi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.